Bertemu dengan saya di channel Sri Yuliani Atmaja. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengetahuan dengan kalian semua mahasiswa-mahasiswa di seluruh Nusantara. Tentu untuk kalian semua mahasiswa S1, S2, dan S3 ada sebuah kewajiban untuk menulis manuskrip. Nah, kriteria yang seperti apa? Kemudian tipsnya bagaimana? Coba nanti akan saya jelaskan, tapi subscribe dulu ya guys. Subscribe jangan lupa, dan like. Boleh komen kalau menghendaki pertanyaan atau penjelasan yang lebih detail. Oke, saya tunggu subscribe-nya. Baik, tips yang pertama untuk mahasiswa S1. Menurut peraturan Dikti, mahasiswa S1 mempunyai persyaratan untuk lulus apabila mahasiswa tersebut sudah bisa publikasi di sebuah jurnal ber-ISSN. Jurnal ber-ISSN adalah sebuah jurnal yang merupakan terbitan berkala ilmiah yang sudah didaftarkan kepada badan atau lembaga yang mencatat dokumen ilmiah, namanya PDII. Kemudian mendapatkan nomor seri, dan nomor seri itulah yang disebut dengan ISSN. Pada saat ini ISSN merupakan lebih ke elektronik, jadi disebut dengan e-ISSN. Untuk mahasiswa S1 cukup dengan jurnal yang ber-e-ISSN. Namun demikian, apabila dari pembimbing atau dari dosen yang membantu mendampingi menulis manuskrip kalian menghendaki ke jurnal yang mempunyai kualitas di atasnya, bersyukurlah karena Anda mempunyai pengalaman untuk bisa menulis lebih baik. Apa bedanya jurnal yang ber-ISSN saja dengan jurnal yang sudah terakreditasi? Pengen tahu jawabannya? Subscribe jangan lupa, dan like. Boleh komen kalau menghendaki pertanyaan atau penjelasan yang lebih detail. Nah, jurnal yang mempunyai nilai di atas jurnal ber-ISSN disebut dengan jurnal nasional terakreditasi. Pada saat ini, jurnal terakreditasi, jurnal nasional yang terakreditasi ada dibedakan menjadi 6 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5, 6. Nah, ke-6 peringkat ini sering disebut dengan jurnal Sinta 1, jurnal Sinta 2, dan seterusnya. Padahal sebetulnya yang lengkap itu adalah jurnal terakreditasi nasional peringkat 1 atau 2 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi jangan rancu ya, jangan rancu. Sekali lagi, jurnal nasional terakreditasi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Jangan menyebut jurnal Sinta 1, Sinta 2. Itu terlalu pendek ya. Ya sebetulnya pemahamannya benar, tapi sebetulnya kurang tepat gitu ya. Nah, untuk bisa masuk ke jurnal yang terakreditasi nasional seperti apa? Resepnya hanya ada 2. Sedikit ya, cuma 2. Pengen tahu jawabannya? Jangan lupa subscribe ya, subscribe dulu dan like. Oke? Baik, saya lanjut lagi. 2 hal yang menjadi faktor penentu sebuah manuskrip itu bisa diterima di sebuah jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama,
skup atau lingkup yang kita buat, yang kita tulis dalam manuskrip mempunyai kesesuaian dengan skup atau lingkup di jurnal tersebut. Ya, ingat, yang pertama kesesuaian lingkup. Sebagai contoh nih ya, bagi yang berangkat dari disiplin ilmu arsitektur, jangan kemudian menulis tulisan dengan ilmu atau background arsitektur kemudian dimasukkan ke ekonomi dan bisnis. Tentunya pasti langsung ditolak, begitu ya. Nah, itu adalah hal yang paling utama dan mendasar. Kemudian yang kedua, jadi hanya ada 2 saja guys. Yang kedua adalah bahwa jurnal yang kalian buat itu harus sesuai template. Sekali lagi, template ya. Apa itu template? Template sebuah jurnal atau template sebuah manuskrip. Jadi ada beberapa jurnal yang menggunakan kata manuskrip ya. Template manuskrip adalah sebuah bentuk format yang dikehendaki dari sebuah jurnal. Jadi sederhana saja, itu sebetulnya hanya format. Nah, di dalam template itu pasti akan ditulis petunjuk penulisannya ya. Misalnya menulis judul, sudah ada, formatnya pakai hurufnya apa, fontnya sebesar apa, kriterianya bahwa judul itu harus berupa kata benda, tidak lebih dari 15 kata, dan seterusnya. Itu pasti akan sudah ditulis, terutama untuk jurnal nasional terakreditasi yang tingkatnya tinggi. Oh ya, satu lagi guys, yang harus Anda ketahui, semakin kecil angkanya itu berarti peringkatnya semakin tinggi ya. Jurnal nasional terakreditasi 1 itu berarti kualitas atau bahasanya itu reputasi begitu ya, lebih di atas yang jurnal nasional terakreditasi peringkat 6. Jadi 6 semakin rendah, 6 berada di posisi yang rendah, kemudian di atasnya 5, di atasnya lagi 4, 3, 2, 1. Nah, kalau yang di Indonesia 1 ini biasanya Scopus ya, entah itu Scopus 4, Scopus 3, dan di atasnya lagi. Untuk membahas bagaimana tembus di jurnal Scopus, nanti akan saya buat tipsnya ya. Makanya jangan lupa subscribe and like. Oke? Dari penjelasan saya tadi guys, sekali lagi saya ingatkan, ada 2 yang perlu diperhatikan ketika Anda menulis manuskrip untuk dipublikasikan ke jurnal, entah itu jurnal ber-ISSN atau jurnal nasional terakreditasi ya. 2 itu apa? Yang pertama, harus sesuai dengan lingkupnya. Yang kedua, harus sesuai dengan template-nya. Itu saja saudara-saudaraku, itu saja guys. Silahkan praktek ya, dan jangan lupa konsultasi ke dosennya ya, karena secara substansi itu akan juga mempengaruhi kualitas manuskrip kalian. Oke? Terima kasih telah melihat ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe dan like. Apabila mengendaki pertanyaan atau mengendaki hal-hal yang lebih detail, silakan nanti bisa tulis di komentar. Kemudian satu lagi yang saya ingin pesankan di sini, saya akan buat tutorial yang berikutnya untuk jurnal yang lebih bagus, dan saya juga akan membuat bagaimana langkah-langkah menulis sebuah manuskrip. Oke, sampai jumpa.